Halo semua, jumpa lagi di channel saya Lucy Mirawati. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing video pembelajaran IPA kelas 7 yang berjudul Objek IPA dan Pengamatannya. Check it out. Seperti yang sudah kalian ketahui, IPA itu kepanjangan dari ilmu pengetahuan alam, ya kan? Nah, berarti ruang lingkup yang bakal kita pelajari itu nggak jauh-jauh dari yang namanya alam. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa aja sih yang ada di alam? Jawabannya banyak ya, ada manusia, hewan, tumbuhan, udara, air, sinar matahari, dan sebagainya. Mengutip dari Science Track, terdapat 5 cabang utama IPA. Nah, yang pertama adalah biologi. Biologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, asal, pertumbuhan, evolusi, fungsi, dan distribusinya. Kemudian ada kimia. Kimia ini merupakan cabang IPA yang mempelajari tentang komposisi zat, unsur, sifat, dan reaksinya. Nah, kemudian ada fisika. Nah, fisika merupakan cabang IPA yang berkaitan tentang sifat, interaksi waktu, ruang, energi, dan materi. Kemudian ada astronomi, yaitu cabang ilmu IPA yang mempelajari tentang benda langit dan fenomena yang berasal dari luar atmosfer bumi. Dan yang terakhir adalah geologi. Nah, geologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan perkembangannya. Objek pengamatan IPA adalah semua benda di alam yang bisa diamati, baik benda yang hidup maupun yang tak hidup. Nah, benda yang hidup itu dinamakan objek biotik, sedangkan benda yang tak hidup dinamakan objek abiotik. Nah, sekarang coba deh kalian bayangkan seberapa banyak objek IPA di alam ini. Hewan aja banyak jenisnya, tumbuhan juga. Wow. Lalu, gimana dong caranya supaya kita bisa mengamati, menyelidiki, dan mengenali tentang objek-objek IPA tersebut? Nah, para ilmuwan zaman dahulu sudah membuat dan menyepakati sebuah metode cara menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan IPA. Namanya adalah metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan cara-cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah keilmuan. Nah, metode ilmiah ini harus dilaksanakan secara urut ya. Dalam melakukan metode ilmiah, sering dilakukan pengamatan dan pengukuran pada suatu objek atau benda. Pernahkah kalian melakukan pengukuran? Pernahkah kalian mengukur massa tubuh? Dengan alat ukur apa? Dan berapa hasil ukurnya? Misalnya kalian mengukur massa tubuh dengan timbangan, kemudian hasilnya menunjukkan angka 46 kg, maka massa tubuh disebut sebagai besaran, angka 46 disebut sebagai nilai, dan kilogram disebut sebagai satuan. Apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka, misalnya massa, panjang, waktu, suhu, luas, volume, dan lain sebagainya. Apakah kepintaran, kecantikan, dan ketampanan termasuk besaran? Jawabannya adalah bukan, karena hal-hal tersebut tidak dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Lalu, apa itu satuan? Satuan adalah ukuran suatu besaran, misalnya kilogram, meter, detik, celcius, ampere, dan lain sebagainya. Besaran dibagi menjadi 2 macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok disebut juga sebagai besaran induk, adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu oleh para ilmuwan. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan atau berasal dari kumpulan-kumpulan besaran pokok. Besaran pokok ini jumlahnya ada 7. Lumayan banyak ya, tapi tenang saja, ada cara mudah menghafalkannya, yaitu dengan cara menyingkatnya menjadi jiwa SMP, di mana J adalah jumlah zat, I adalah intensitas cahaya, W adalah waktu, A adalah arus, S adalah suhu, M adalah massa, P adalah panjang. Mudah kan? Selamat mencoba.
Berikut ini adalah contoh-contoh besaran turunan. Banyak ya kalau dihafalkan. Namun intinya semua besaran selain 7 besaran pokok adalah besaran turunan. Gampang kan? Dalam pengukuran tentu saja dibutuhkan alat ukur. Berikut ini adalah contoh-contoh alat ukur besaran panjang, massa, dan waktu. Jangka sorong adalah alat ukur yang mampu mengukur panjang, kedalaman botol maupun diameter dalam suatu benda. Berikut ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Untuk menentukan hasil ukur, yang penting dilakukan adalah mengamati nilai pada skala utama dan skala Nonius atau Vernier. Cara membaca hasil ukur jangka sorong. Yang pertama, lihat gambar di atas, kemudian perhatikan angka 2,1 yang diberi garis merah merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala Nonius. Jadi skala utama yang terukur adalah 2,1 cm. Kemudian lihat gambar di atas, terdapat satu garis skala utama yang tepat lurus bertemu dengan satu garis pada skala Nonius. Garis lurus tersebut merupakan angka 3 pada skala Nonius, sehingga skala Nonius yang terukur adalah 0,03 cm. Kemudian untuk hasil pengukurannya tinggal menambahkan jumlah nilai pada skala utama dan skala Nonius. 2,1 cm ditambah 0,03 cm sama dengan 2,13 cm. Bisa? Alat kedua yang kita pelajari adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur benda yang berukuran milimeter atau sentimeter saja. Dalam kehidupan sehari-hari, mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur tebal kertas, diameter kawat tipis, tebal plat tipis, dan menentukan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Cara membaca hasil ukur mikrometer sekrup hampir sama dengan jangka sorong, yaitu dengan mencari hasil ukur skala utama dan skala Nonius. Seperti pada gambar, hasil ukur dengan menggunakan skala utama adalah 13,5 mm, sedangkan pada skala Nonius 17 dikalikan 0,01 sama dengan 0,17 mm. Jadi hasil ukurnya adalah skala utama ditambah skala Nonius sama dengan 13,5 ditambah 0,17, yaitu 13,67 mm. Yang terakhir adalah cara membaca neraca Uhaus. Nah, berdasarkan gambar, kita lihat aja titik-titik pada itu lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Nah, skalanya ditunjukkan berapa, kemudian kita tinggal menjumlahkannya saja. Nah, sekarang cobalah mengerjakan soal latihan berikut ini. Semangat ya!